Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmin hadha ila yawmin nahdah. Amma ba'd. Ikhwani, saudaraku tercinta, saimin, saimat, rahimakumullah. Puasa merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran banyak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, namun untuk puasa perintah dimulai dan diawali dengan kata panggilan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nyoro manussah kula ben panjenengan setuju umat Islam keangkui asalat, maka tanpa didahului dengan kata panggilan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ajaklah kepada keluargamu untuk melaksanakan salat. Wa aqimis salata lidzikri. Dan dirikanlah, tegakkanlah salat untuk mengingatku, tanpa didahului dengan kata panggilan. Namun saudaraku tercinta rahimakumullah, bagi puasa perintah Allah diawali dengan kata panggilan, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Perintah tanpa panggilan dengan perintah yang diawali melalui panggilan itu nilainya berbeda. Perintah yang diawali panggilan merupakan dan memiliki nilai yang spesial, istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bahasa Arab, kata panggilan yaitu akrab dengan kata ya yang artinya hai. Ya ini dimulai dengan huruf ya, titiknya 2 di bawah. Di dalam Al-Quran, huruf ya disebutkan atau diulang sebanyak 21.964 kali di dalam Al-Quran. Untuk percaya, panjenengan buka TV Al-Quran bitong, insyaallah telah tahun tak mari bitong. 21.964 kali huruf ya dalam Al-Quran. Kata ya yang berbagai macam jenisnya, ya ayyuhan nabi, wahai nabiku, ya ayyuhar rasul, wahai utusanku, bahkan ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata ya di dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 361 kali. Artinya apa saudaraku tercinta? Ketika saat ini kita berpuasa, berarti kita memenuhi perintah dan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merupakan insan yang spesial dan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani, saudaraku tercinta rahimakumullah. Poin penting di dalam puasa adalah lapar. Ketika ditanya puasa, lapar atau kenyang? Pasti jawabannya lapar. Makanya ketika ada orang ditanya, saya tidak lapar, perlu dicurigakan, perlu dicurigai. Perlu curigai. Kenapa? Mik nginom. Nah, artinya apa? Itulah poin penting. Jadi puasa menahan lapar. Ternyata ada rahasia di balik lapar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man ja'a batnuhu adamat fikratuhu wa fatana qalbuhu. Barang siapa yang lapar perutnya, maka kata Nabi, adamat fikratuhu, maka akan agung, mulia, jernih pikiran. Ketika kita dalam kondisi keadaan lapar, artinya lapar yang dimaksud bukan kelaparan, tetapi saya maksud kak untuk menahan lapar. Beda dengan kelaparan. Orang melapar tabuun kelaparan, ampo petang pikirannya. Tapi kalau menahan lapar, jernih pikirannya. Kemudian agung dan mulia pikirannya.
Kenapa? Karena memang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui menahan lapar atau yang namanya puasa. Puasa ini, saudaraku tercinta rahimakumullah, ada yang bersifat individual fasting, yaitu puasa sendiri-sendiri, yaitu puasa sunnah. Ada yang bersifat collective fasting, yaitu puasa kolektif ditentukan dan bersamaan waktunya, yaitu puasa Ramadan. Saudaraku tercinta rahimakumullah, di dalam hadis tersebut baginda Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan, orang yang lapar bukan hanya agung pikirannya, tapi wa fatana qalbuhu, cerdas hati. Nah, ini yang menarik, dawuh baginda Muhammad SAW yang perlu kita telaah lebih mendalam. Biasanya kata cerdas diidentikan dengan pikiran dan akal, nilai intelektualitas. Ini justru Nabi mengatakan bahwa orang yang cerdas yaitu pada hati. Apa maksud Nabi? Ternyata di dalam hadis yang lain baginda Muhammad SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Kata Nabi, orang yang cerdas itu yang pertama man dana nafsahu, mampu melakukan kontrol, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad SAW, yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu, saudaraku tercinta, itu dikendalikan oleh setan. Oleh karena itulah, mari kita kendalikan nafsu melalui menahan lapar yang akrab disebut sebagai puasa. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang cerdas wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu berbuat di dunia bukan hanya untuk kehidupan dunia, tapi nanti persiapan bekal ketika kita dihidupkan kembali di alam barzah dan alam-alam akhirat. Oleh karena itulah kita berpuasa, sebenarnya kita akan menjadi orang-orang yang cerdas. Insya Allah kecerdasan kita akan membawa kebahagiaan di dunia hatta akhirat. Itulah rahasia dan makna dibalik lapar atau puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini singkat namun membawa manfaat dan barakah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan akhiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.